Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Haira Azahra dan kembali lagi kita membahas materi dari mata kuliah Audit Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di pertemuan kali ini teman-teman kami akan membahas dan kami juga sudah mengaudit proses rekrutmen yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara 3. Oke teman-teman, tapi sebelum itu Haira akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Haira Azahra ini Putri Sinurat dan tentunya ditemani dengan dua rekanku, yakni ada Salsabila Nurambe dan juga Nabila Azahra. Di kesempatan kali ini kami diberikan tugas oleh dosen pengampu kami di mata kuliah Audit Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni Bapak Yudi Siswadi. Next, kita langsung masuk aja kepada pemaparan yang sudah kami persiapkan. Oke teman-teman, sebelum masuk kepada hasil penelitian yang telah kami teliti, gak afdol rasanya kalau teman-teman gak tahu nih informasi umum seputar objek penelitian kamu. Dan di sini Haira akan mencoba menjelaskan untuk kamu. PT Perkebunan Nusantara 3 atau biasa dikenal dengan PTPN 3 merupakan salah satu dari 14 badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang usaha hasil perkebunan. Nah, kegiatan yang ada di perusahaan ini, yang ada di PTPN 3 ini maksudnya mencakup budidaya dan pengelolaan tanaman kelapa sawit dan juga karet. Nah, produk utama dari perseroan ini adalah minyak kelapa sawit atau CPO dan inti sawit atau kernel dan juga biasa dikenal dengan produk hulu karet. PT Perkebunan Nusantara 3 atau dikenal dengan PTPN 3 ini merupakan holding perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil komoditi perkebunan. Komoditi perkebunan yang diusahakan itu merupakan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan, dan juga aneka tanaman lainnya. Saat ini juga PT Perkebunan Nusantara 3 telah memiliki brand nasional produk hilirisasi komoditi perkebunan dengan nama Nusa Kita ya, di samping beberapa brand lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari PTPN Group. Baik, selanjutnya hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Adapun kelemahannya adalah yang pertama, kelemahan yang terjadi pada program perekrutan yang tidak terbuka dan dilakukan secara tertutup. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya proses perekrutan menyebabkan banyak fresh graduate tidak terbuka kesempatannya untuk berkarir di perusahaan ini. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi yang pertama, klarifikasi kriteria seleksi. Ini untuk memastikan kriteria seleksi sudah jelas dan relevan dengan kebutuhan perusahaan. Ini dapat membantu menarik kandidat yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, transparansi proses. Ini untuk memberikan informasi yang jelas kepada calon karyawan mengenai tahapan proses seleksi, termasuk waktu yang diharapkan untuk setiap tahap. Selanjutnya, komitmen terhadap diversitas, mengupayakan agar rekrutmen mencerminkan keberagaman. Ini dapat meningkatkan inovasi dan keseimbangan lingkungan kerja. Selanjutnya, penilaian holistik untuk mempertimbangkan tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga aspek kepribadian, keterampilan interpersonal, dan nilai budaya perusahaan. Selanjutnya, kolaborasi antar tim. Hal ini dilakukan untuk memastikan tim rekrutmen dan tim departemen yang membuka posisi bekerja sama secara efektif untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan posisi. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses rekrutmen seperti flat room, pencarian bakat dan analisis data dan membuat proses lebih efektif. Yang selanjutnya, umpan balik konstruktif dilakukan untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada calon karyawan terutama yang berhasil dalam seleksi. Selanjutnya, fleksibilitas wawancara. Ini dilakukan untuk menyediakan opsi wawancara melalui video call atau telepon. Selanjutnya, promosi internal untuk mempertimbangkan kandidat internal sebelum memperluas pencarian ke eksternal.
Selanjutnya, pemantauan kinerja proses rekrutmen. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi secara rutin efektivitas proses rekrutmen dan identifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan. Jadi, keputusan untuk melakukan perbaikan di atas, kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi, jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada program perekrutan karyawan di masa yang akan datang. Terima kasih. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Kondisinya, pertama, biasanya ada peningkatan aktivitas evaluasi kandidat dan interaksi antara tim HR dengan calon karyawan. Pada saat rekrutmen, perusahaan fokus pada menemukan individu yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan. Kedua, adanya karyawan yang akan dimutasi atau dipindahkan ke jabatan yang baru, sehingga dibutuhkan karyawan yang baru yang memenuhi spesifikasi pekerjaan tersebut. Ketiga, perekrutan sering dilakukan dengan cara tertutup atau info perekrutan hanya diinformasikan kepada karyawan dan orang-orang yang tertentu. Keempat, perusahaan lebih sering melakukan perekrutan dari sumber internal karena menghemat pengeluaran perusahaan dan telah memiliki calon dengan kualitas yang lebih terjamin. Adapun kriterianya, yang pertama, sistem perekrutan di PTPN 3 tidak hanya perekrutan dari calon pelamar dari luar perusahaan atau eksternal. Namun untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, maka PTPN 3 juga melakukan perekrutan dari internal karyawan dengan tujuan sudah memiliki kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, saat ini perusahaan masih fokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas produk melalui perbaikan dan optimalisasi aset pembelian TBS, tandan buah segar, yang mengakibatkan perusahaan membutuhkan kinerja lebih dan dituntut untuk melakukan perekrutan dari sumber internal yang sudah berpengalaman pada bidang yang dibutuhkan. Ketiga, perusahaan lebih berfokus pada calon pelamar dengan latar belakang tentang pertanian. Keempat, tingkat penerimaan calon pelamar dengan latar belakang yang dibutuhkan hingga 70%. Adapun penyebab pertama, adanya perekrutan internal yang dilakukan di PTPN 3 ini disebabkan oleh pihak perusahaan yang tidak mau adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses rekrutmen. Kedua, perusahaan ingin mendapatkan karyawan yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ketiga, perusahaan tidak ingin mengeluarkan budget yang besar untuk tahapan rekrutmen. Akibat yang terjadi, tidak adanya informasi perekrutan yang terbuka untuk umum. Banyaknya fresh graduate yang tidak mendapatkan kesempatan karena adanya rekrutmen. Perusahaan ini tidak mengeluarkan budget yang besar untuk rekrutmen. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu dia tadi teman-teman beberapa pemaparan dari hasil audit yang kami temui. Dan apabila ada sesuatu yang mau kita diskusikan, boleh langsung aja di kolom komentar, terbuka untuk semua. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.